Salam sejahtera. Kita berjumpa dalam program Night Call. Saya adalah Pendeta Levi Gembuan. Saat ini saya melayani di GPIB Jemaat Obor Banten, Tangerang Selatan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan Allah dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul pada saat ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon penyertaan Roh Kudus agar firman Tuhan dapat kami mengerti, pahami, dan berlakukan dengan penuh penghayatan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kita akan membaca pada pasal 12 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Berbunyi sebagai berikut. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Saudari-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu kebiasaan masa lampau yang dicatat di dalam Alkitab adalah menumpukan bara api di atas kepala. Itu bukanlah sebuah tindakan yang kejam,
Pada masa lampau, sebuah rumah idealnya memiliki perapian. Di dalam perapian itu terdapat bara api yang menyala. Bara api itu dijaga nyalanya pada siang hari, pada malam hari. Perapian itu akan sangat menolong ketika memasuki musim dingin. Panas yang dihasilkan oleh perapian itu akan menghangatkan seisi rumah itu. Lalu beberapa orang mengalami kemalangan. Mereka tidak menyiapkan bara api dengan baik. Lalu ketika malam tiba dan menjadi dingin, bara api itu habis. Mau tidak mau, mereka harus mendatangi tetangga mereka, mengetuk pintu dan membangunkan, lalu memohon supaya mendapatkan bara api untuk menghangatkan rumah mereka. Beberapa orang akan berpikir panjang, kalau harus berbagi bara api ini, maka saya yang akan rugi. Namun beberapa orang mengorbankan sebagian bara apinya. Silakan. Pemberian bara api akan diterima dengan sukacita. Mereka akan menumpukannya di atas wadah, lalu kemudian mengusungnya berjalan pulang. Pemberian bara api menjadi gambaran tentang kasih dan pengorbanan. Dalam tradisi Mesir kuno, mengusung semangkok bara api di atas kepala merupakan tindakan penyesalan seseorang atas tindakan yang telah dilakukannya. Dalam tindakan mengusung mangkok bara api di atas kepala itu, mereka menunjukkan rasa penyesalan, rasa sesal mereka, dan mereka harus menanggung dengan muka yang merah padam. Bara api sebagaimana yang digambarkan dalam tradisi Mesir kuno itu menjadi gambaran tentang perubahan pikiran yang terjadi oleh karena perbuatan kasih. Saudari-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma 12 ayat 16 sampai dengan 21 mengingatkan kita untuk mengasihi orang, berdamai dengan semua orang, termasuk orang-orang yang membenci kita, termasuk orang-orang yang sebenarnya kita tidak suka. Namun pesan tentang bara api yang kita jumpai di dalam ayat 20 memiliki pesan yang mendalam. Kita tidak hanya diminta untuk berdamai, meletakkan, menumpukan bara api di atas kepala, mengingatkan kita untuk berbagi kehidupan dengan semua orang, menanggalkan kepentingan diri sendiri. Meletakkan bara di atas kepala mengingatkan kita untuk berbagi kehidupan dengan semua orang yang membenci kita maupun orang-orang yang sejujurnya saudara-saudara kita semua tidak suka. Bukan hanya berdamai, tidak ada lagi perselisihan, tetapi juga berbagi kehidupan yang membawa kesejahteraan. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kami telah diingatkan untuk membawa perdamaian dalam hidup kami kepada semua orang. Kami bersyukur bahwa kami tidak hanya diingatkan tentang damai, tetapi juga memberikan kehidupan yang membawa kesejahteraan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami memohon penyertaan Tuhan Allah bagi gereja dimanapun juga dalam melaksanakan panggilan pengutusan, dalam pelayanan, kesaksian, dan membangun kehidupan persekutuan. Kami memohon penyertaan Tuhan Allah. Kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi gereja-gereja di Indonesia, bagi jemaat-jemaat GPIB dimanapun Tuhan hadirkan, agar dapat melaksanakan pelayanan kesaksian dan mengembangkan kehidupan persekutuan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi semua orang yang Tuhan percayakan sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat, sebagai pendeta, diakon, anak tua, dan juga dalam unit-unit misioner. Kami juga berdoa bagi fungsionaris majelis sinode. Tuhan juga memberkati dalam melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab yang telah dipercayakan. Demikian juga segenap karyawan di masing-masing jemaat, demikian juga di kantor majelis sinode GPIB. Kami juga mendoakan ya Tuhan bagi seluruh warga jemaat agar dapat senantiasa melaksanakan panggilan untuk melayani, bersaksi, membangun kehidupan persekutuan, mengembangkan persekutuan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, kami juga membawa dalam doa untuk semua bangsa-bangsa di dunia, semua pemerintah. Demikian juga ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhanlah yang menyertai perjalanan bangsa dan negara kami. Berkati juga pemerintah kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Berkatilah ya Tuhan segenap aparat keamanan, aparat TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas untuk melayani tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi sama kami dimanapun juga yang menderita, yang berharap pada kasih karunia Tuhan, tindakan Tuhan yang menyejahterakan. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang menjadi korban bencana alam, demikian juga ya Tuhan bencana wabah sebagaimana yang menjadi pergumulan kami, wabah COVID-19. Kami mohon penyertaan-Mu. Sertai juga ya Tuhan untuk mereka yang mengalami ketidakadilan. Sertai mereka dalam kemiskinan. Sertai mereka yang masih harus berjuang untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Kami juga memohon ya Tuhan, penyertaan Tuhan yang hadir membawa damai sejahtera bagi para janda, duda, anak-anak yatim piatu, bagi semua orang di penjara. Dan ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, biarlah kami senantiasa juga mengambil bagian dalam merawat lingkungan alam. Kami mohon ya Tuhan penyertaan-Mu dalam seluruh aktivitas kegiatan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang Maha Kasih. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali dalam hidup sehari-hari. Marilah kita membawa damai yang membawa kesejahteraan bagi semua orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati
kita semua dalam pelayanan dan kesaksian sehari-hari. Amin.